Baik, jamaah rahimakumullah, kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Jamaah musalla al-jihad rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah, malam ini kita masih bisa dipertemukan untuk melanjutkan kajian rutin. Semoga kita bisa istiqomah, tetap istiqomah, dan segala ilmu yang kita dapat bermanfaat. Ilmu manfaat itu indikatornya adalah manakala dengan ilmu itu kita menjadi lebih baik. Itu berarti ilmu itu manfaat. Dengan ilmu yang kita kaji, kita dapati, kemudian ibadah kita menjadi lebih khusyuk, ibadah kita menjadi lebih banyak begitu, maka itu tandanya ilmu manfaat. Mudah-mudahan sekali lagi Allah jadikan kita orang yang istiqomah, diberi kemudahan di dalam belajar, dan diberikan ilmu yang manfaat. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada sahabat, keluarga, sahabat, tabi'in hingga sampai kita. Mudah-mudahan dengan istiqomah di dalam mengikuti sunnah beliau, kelak kita termasuk orang yang akan mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu sekalian, tema malam ini babnya tentang al-yakin wa tawakkal. Babul yakin wa tawakkal. Bab atau bahasan tentang yakin dan tawakal. Dua materi ini, yakin dan tawakal ini, ada kaitan dengan materi sebelumnya. Pada bulan lalu kita bahas tentang takwa. Ciri orang yang bertakwa itu ada yakin, keyakinan, dan tawakal. Apa itu yakin? Yakin itu kita benar-benar percaya, kita betul-betul mengimani, meyakini hal-hal yang gaib. Wabil akhiratihum yuqinun. Al-Baqarah. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wabil akhiratihum yuqinun. Di surat 15, surat Al-Hijr ayat terakhir, ayat 99, ibadah itu diperintahkan oleh Allah sampai betul-betul kita yakini ibadah yang kita lakukan itu sampai ajal tiba. Artinya apa? Di dalam melaksanakan ibadah itu ya harus betul-betul yakin. Jangan ada keraguan. Ya, jangan ada keraguan. Kalau khauf, ada
kekhawatiran di dalam beribadah, ibadah kita tidak diterima, itu boleh. Boleh. Dengan begitu kita berusaha untuk memperbaiki, membaguskan ibadah kita. Ya, surah Al-Hijr ayat 99 yang terakhir, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Contoh, Pak, kalau seseorang yakin dengan sesuatu, maka akan ada ketenangan di dalam hidupnya. Termasuk ketika kita beribadah, kita yakin dengan ibadah yang kita lakukan, itu akan ada ketenangan. Contoh, Bapak berada di masjid ini, di musola ini, sampai Isya nanti, itu karena Bapak yakin. Yakin apa? Bangunan ini nggak akan roboh, nggak akan runtuh. Karena yakin betul bangunan ini kokoh. Sehingga Bapak duduk tenang, bahkan selonjoran ya. Selonjoran sambil menggut-menggut gitu. Saking tenangnya. Gitu. Ya, itu yakin. Nah, ibadah yang kita lakukan itu kalau merujuk surat Al-Hijr itu, pertama harus betul-betul yakin. Ibadah yang kita lakukan itu yakin Allah akan terima, yakin Allah akan balas gitu. Ya. Sehingga kita melaksanakannya khusyuk, tenang. Kemudian yang kedua tawakal. Ya. Tawakal ini sifat orang yang bertakwa. Tadi di surah di rakaat pertama saya baca surat Al-Anfal, surat ke-8 ayat 1 sampai 4 ya. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Jadi orang yang bertakwa itu, orang yang beriman itu, cirinya itu salah satunya adalah dia berserah diri kepada Allah. Dia pasrahkan segala apa yang sudah diikhtiarkan, segala apa yang sudah dikerjakan dengan sebaik-baiknya, dia serahkan untuk selanjutnya kepada Allah. Itu tawakal. Ya. Jadi di bahasan hari ini, malam ini, ada catatan. Tawakal itu harus benar. Ya. Apa benarnya? Tawakal itu baru dikatakan benar setelah ada ikhtiar sebelumnya. Ya, hadis yang sangat populer apa? Ketika ada sahabat bertamu ke rumah Rasul, ya, turun dari onta orang itu nggak diikat, nggak dikunci, gitu, nggak dicancang. Kemudian masuk ke rumah Rasul, ya, setelah salam gitu, sebelum ngobrol lebih panjang, Nabi tanya, kamu naik ke apa ke sini? Bawa apa ke sini? Orang itu bilang, saya mengendarai unta. Unta kalau sekarang kategorinya mungkin Fortuner kali ya. Fortuner. Kamu lalu di mana kamu taruh untamu itu? Di sana, di depan. Sudah diikat? Sudah ditambat? Belum. Kenapa? Saya tawakal kepada Allah. Itu saya pasrahkan. Ya. Apa kata Nabi? Ikat dulu. Cancang dulu. Kuat-kuat. Baru tawakal. Makanya ada ungkapan dalam bahasa Arab, man tawakkal qoblal ikhtiyar fahuwa majnun. Orang yang bertawakal sebelum berikhtiar sama juga dengan orang gila. Ya, diparkir motor di depan, kunci, ya, kuncinya cabut,
Kalau perlu gembok, kunci ganda. Gitu. Supaya apa? Supaya kita tenang. Kalau sudah dikunci, apalagi kunci ganda lalu hilang, berarti itu ujian. Tapi kalau nggak dikunci, kuncinya ditaruh di mobil atau kunci nggak dicabut, itu sama saja nyuruh orang ngambil gitu ya. Baik, penulis kitab ini ketika membahas bab yakin dan bab tawakal, dikutip pertama surat 33, surat Al-Ahzab ayat 22. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayatnya bunyinya, walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu ma hadza wa'adanallahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Ayat ini atau Al-Ahzab 22 ini itu menjelaskan tentang sifat orang beriman yang yakin betul. Yakin terhadap apa? Janji Allah. Walamma ra'al mu'minunal ahzaba, manakala orang beriman itu melihat pasukan Ahzab, ini bicara ayat ini menjelaskan tentang peristiwa perang Ahzab. Disebut perang Ahzab atau juga disebut perang Khandaq. Sayang kalau kita umroh atau kita haji, kemudian city tour ke sekitar Madinah atau ke sekitar Mekah, salah satunya Khandaq ini, cuma sayang kita nggak berhenti. Ya, nggak berhenti, cuma lewat doang. Cuma dikasih tahu sama guide-nya, di sana lokasi Ahzab, Khandaq. Ya, terakhir alhamdulillah kemarin saya September ke sana umroh itu. Umroh tapi nuansanya haji, Pak. Karena jamaah padat sekali. Ya, lewat saja. Masjid Qiblatain juga kita lewati saja, nggak berhenti. Kenapa? Karena kalau berhenti ini bisa mengganggu arus lalu lintas, Pak. Karena posisinya di samping jalan persis. Ya, kalau dibolehkan mobil berhenti, itu kan bukan 1, 2, 3 mobil, Pak. Bisa ratusan mobil. Ya. Jadi kalau yang namanya city tour itu, ziarah itu bukan hanya dari Indonesia. Jamaah dari luar negeri juga ada. Ya. Kalau di Jabal Uhud, ketika peperangan Uhud itu sampai paman Nabi syahid di sana, Hamzah itu, boleh turun, sampai naik ke Gunung Uhud, silahkan. Tapi Jabal Sur, di mana Nabi dan Abu Bakar sembunyi dari kejaran di sebuah gua itu, turun, cuman nggak bisa naik ke atas. Sekarang ada bangunan baru sehingga terhalang. Jabal Sur itu terhalang oleh bangunan baru itu. Kalau Jabal Rahmah, Gua Hiro silahkan, asal kuat aja, asal kuat naiknya. Baik. Jadi
ayat Ahzab 22 oleh penulis ini dikutip di atas, ini dalam rangka menjelaskan keyakinan orang beriman saat menghadapi perang Ahzab. Ini sebutannya dua, Pak. Disebut Ahzab. Kenapa disebut Ahzab? Karena pasukan umat Islam yang jumlahnya nggak begitu banyak, itu menghadapi pasukan musuh. Ahzab itu artinya sekutu, Pak. Kalau sekutu berarti ya bergabung. Ya, bergabung. Beberapa negara bergabung, berkoalisi. Nah, kalau di perang Ahzab ini, disebut Ahzab ini karena ada 3 kelompok. Kelompok musuh bersatu, mereka memerangi Nabi dan sahabat. Yang pertama kelompok musuh itu kafir Quraisy. Kafir Quraisy. Nah, kafir Quraisy ini menuntut balas kalahan peperangan-peperangan sebelumnya. Ya. Kemudian yang kedua, Yahudi dari kaum Bani Nazir yang terusir dari Madinah. Kenapa terusir dari Madinah? Karena ulah mereka sendiri. Nabi sudah membuat kesepakatan yang dikenal dengan Piagam Madinah itu, ya kan? Tapi kemudian mereka mengingkari, ya. Sampai-sampai mereka kemudian di samping ingkar kepada perjanjian itu, yang kedua memfasilitasi kaum kafir Quraisy dalam sebuah peperangan. Jadi mereka memfasilitasi, ya. Maka kemudian diusir oleh Nabi. Kemudian yang ketiga ada namanya kaum Ghafatan. Kaum Ghafatan ini kaum pebisnis Yahudi lah gitu, pebisnis Yahudi di Madinah, ya, yang setelah Islam datang mereka tersisih, ya, tersisih karena karena kafir Quraisy atau sahabat-sahabat Nabi dari kaum Quraisy ini, suku Quraisy, salah satu kepiawaiannya adalah di samping peperangan mereka juga ahli dalam berdagang gitu. Makanya kita kenal yang namanya Utsman bin Affan, kemudian Abdurrahman bin Auf. Ini kalau sekarang ini konglomerat, ya, konglomerat. Tapi mereka konglomeratnya yang benar-benar, bukan karena oligarki gitu. Oke. Nah, kemudian yang kedua, peperangan ini disebut dengan perang Khandaq. Jadi 3 kelompok tadi bersatu, jumlah mereka itu ada yang mengatakan 10.000. 10.000. Ada juga riwayat mengatakan 15.000 jumlah pasukan. Ya. Sahabat Nabi di dalam peperangan itu mendengar jumlah mereka banyak, bahkan mereka sendiri melihat jumlah mereka banyak. Apa yang terjadi, Pak? Lihat di ujung ayatnya. Wa ma zadahum illa imana wa taslima. Jadi melihat jumlah pasukan musuh yang besar, yang banyak itu mereka malah senang, Pak. Malah senang. Bukan keder, bukan. Bukan takut, gitu. Ya. Tapi malah senang mereka itu. Kenapa senang? Karena mereka yakin betul dengan janji Allah. Kan materinya tentang yakin.
Apa Allah yang membuat mereka kemudian melihat jumlah kaum perang Ahzab itu, pasukan musuh demikian besar itu, mereka senang? Banyak janji Allah, Pak. Ya. Yang pertama, buka yang ada Al-Quran, surat Al-Baqarah, ayat 249. Di ujung ayat, Allah mengatakan apa? Kam min fi'atin, ya, kam min fi'atin qalilatin golabat fi'atan kasiratan biiznillah. Kemudian di ujung ayatnya ada kata-kata sobirin. Apa kata Allah? Berapa banyak gitu ya, walaupun kalian sedikit kecil, itu bisa mengalahkan yang besar dengan izin Allah, dengan catatan kalian sabar. Yang kedua, yang membuat mereka melihat jumlah pasukan musuh tadi berlipat jumlahnya itu, mereka kenapa? Syahid, Pak. Syahid. Jadi mereka berharap di dalam peperangan itu mereka gugur sebagai syuhada. Nah, cuma gugur sebagai syuhada itu bukan pasrah. Ya. Datang ke medan perang tangan kosong. Enggak. Tetap persiapannya seperti peperangan. Dia pakai baju perang gitu loh. Pakai tameng, pakai senjata perang. Bukan kemudian karena berharap gugur di medan perang dia tangan kosong. Sementara peperangannya bukan duel. Atau kalau duel musuh dengan senjata. Makanya tadi tawakalnya benar. Ya, bahkan Pak, kalau dibaca selanjutnya nih, ciri orang beriman itu disebut di sini. Mereka itu iri, Pak. Orangnya iri, Pak. Irinya apa? Ketika ada sahabatnya terdahulu yang ikut peperangan terdahulu meninggal, syahid gitu, mereka iri. Mereka iri. Gitu. Nah, iri yang seperti ini dibolehkan. Oke, yang kedua disebut perang Khandaq. Kata di perang Ahzab disebut Ahzab karena musuh itu bersekutu 3 kelompok ya. 3 kelompok. Tadi 3 kelompoknya. Kafir Quraisy, musuh sama Nabi ini gitu. Kemudian gapatan tadi itu kaum pebisnis yang terpinggirkan, tersisih gitu dengan kedatangan Nabi dan sahabat, khususnya sahabat-sahabat yang ahli bisnis gitu. Kemudian yang ketiga kaum Yahudi Bani Nazir. Mereka 3 bersekutu untuk melawan, menghadapi perang, menghadapi Nabi. Oke. Disebut perang Khandaq karena Khandaq itu artinya parit, Pak. Lobang yang digali, yang ukurannya kurang lebih 4 meter kali 4 meter, dalamnya hampir 3,5 meter. Kenapa? Ini usulan agar menggali parit dalam peperangan ini, sehingga disebut dengan perang Khandaq, itu usul dari anak muda
dari suku Persia, yaitu Salman Al-Farisi. Ya. Ketika Nabi mendapat informasi pasukan sekutu Ahzab tadi sudah mulai mendekati Madinah, ya, dengan jumlah yang sekian itu, lalu Nabi membuat strategi, ya, strategi. Nabi sudah mengatur karena posisi Khandaq itu, Pak, ya, posisi Khandaq itu ada beberapa gunung yang tinggi, kemudian ada beberapa pohon kurma, gitu ya, sehingga ini agak sulit lah untuk perang yang sifatnya apa, serbu menyerbu gitu ya, karena musuh bisa bersembunyi segala macam. Nah, setelah Nabi menentukan satu tempat, kita akan buat base camp di sini, gitu. Kemudian Salman mengusulkan, ya Rasul, apakah ketetapan Rasul itu bisa diubah? Bisa, kata Nabi. Maka Salman usul, ya, karena di Persia terbiasa, Salman kan orang Persia, terbiasa situasi seperti itu, maka Salman mengusulkan, ya Rasul, dalam jumlah kita yang enggak banyak, musuh demikian besar, maka saya usul agar digali parit. Setiap kita, pasukan ini gali parit, kemudian kita bersembunyi di situ. Bukan bersembunyi, dalam badan kita, posisi kita berada di dalam parit itu, menunggu musuh itu menyerang. Kemudian usul Salman diterima. Usul Salman diterima. Nah, pada saat itulah kemudian Nabi Nabi berdialog dengan Jibril. Nabi berdialog dengan Jibril. Apa kata Jibril? Khandaq ini, perang Khandaq ini menjadi pintu bagi kemenangan Islam untuk bisa menguasai Romawi dan Persia. Ini janji dari Allah. Ini yang membuat tadi ayatnya, walamma ra'al mu'minunal ahzaba qalu ma hadza wa'adanallahu wa rasuluh. Ketika melihat orang-orang mukmin itu, pasukan Ahzab itu datang, gitu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Wa sadaqallahu wa rasuluh. Dan janji Allah, Rasul itu apa? Mereka yakin dengan janji Allah. Apa salah satu janji Allah? Persia dan Romawi akan takluk. Di saat itu, Pak, dua kekuatan besar, Pak. Ya. Di saat itu, Persia dan Romawi, ini dua kekuatan besar, Pak. Kalau sekarang katakan kekuatan besar sekarang Rusia dengan Amerika. Kalau Cina di mana posisinya? Ya, Cina biasanya dekatnya sama Rusia. Gitu. Ya. Jadi kalau dulu ada namanya blok barat, ada blok timur. Ya kan? Dulu kan ada Soviet dan Amerika, ya. Lalu Soviet, tahun berapa itu Soviet hancur? 90-an ya. Ya. Masih ingat, Pak, siapa penguasa Soviet? Saya masih ingat, Mikhail Gorbachev namanya, Pak. Ya kan? Mikhail Gorbachev itu. Itu beliau yang membuat Soviet hancur karena ada programnya waktu itu ya. Akhirnya Soviet bubar kan.
Soviet bubar, tinggal yang mewarisi adalah Rusia. Kan gitu Pak, ya. Negara Balkan itu kan banyak yang dulu bersatu jadi bubar. Contohnya apa? Misalnya kayak apa itu? Ceknya dulu bagian dari apa? Bosnia itu. Ya. Baik. Kembali. Jadi perang Khandaq itu bisa disebut perang Khandaq karena peperangan strateginya itu Nabi menggali parit, gali lubang. Wira gampang. Tapi kalau di Saudi, tanah Saudi, batu Pak. Ya, saya kemarin menggali jet pump, ya itu tukang galinya pakai manual gitu, bukan pakai mesin. Itu 3 hari baru dapat air Pak. Baru selesai 3 hari. Kenapa? Banyak cadas, banyak batu cadasnya. Tapi kalau tanahnya biasa aja, sehari selesai. Bisa sampai 20. Tanahnya itu adalah bebatuan. Bisa dibayangkan. Alat gali waktu itu kenapa? Main keruk aja ya. Iya. Nah, ada cerita menarik, Pak. Ada cerita menarik ini yang membuat kemudian Salman Al-Farisi semakin cinta kepada Rasul, pada Nabi. Ya. Setelah disepakati usulan Salman itu agar masing-masing menggali parit, ini ada beberapa cerita Pak. Cerita pertama, sampai Nabi dan sahabat itu sholat pardunya itu jauh waktu Pak. Biasanya kan zuhur, asar, maghrib, isya. Enggak ini. Kenapa? Karena ada tuntutan harus selesai. Karena musuh sudah semakin mendekat. Sampai ada penjelasan sholatnya itu 5 waktu Pak, dijamah di 1 waktu Pak. Gitu. Karena nggak bisa ditunda. Menggali si A di mana, si B di mana, si C di mana, termasuk Nabi Pak. Nabi juga menggali paritnya sendiri. Nabi menggali paritnya sendiri. Ini yang membuat Salman takjub. Nah, ketika Salman menggali paritnya untuk dia, apa yang terjadi? Ya, Salman nyerah gitu loh. Maka kemudian Salman izin ke Rasul, ya Rasul, boleh enggak saya pindah, jangan di sini galinya. Kenapa? Ada batu besar, saya nggak bisa pecahkan. Akhirnya Nabi dari dalam paritnya itu yang lagi beliau gali, beliau hentikan. Beliau lihat parit yang lagi digali Salman itu, ya, lalu dengan alat yang ada beliau pukul. Nah, ketika pukul itu
Salman melihat ada bola api yang keluar, ya, mengarah ke Persia, jatuh ke arah Persia bola api itu. Kemudian dipukul lagi oleh Nabi, pecah batu itu, keluar bola api lagi, jatuh, kemudian mengarah ke terbang, mengarah ke jatuhnya ke arah Romawi. Oke, akhirnya setelah selesai, hari 3 hari, hampir berapa hari berapa malam itu ya. Kemudian Salman tanya, ya Rasul, tadi saat Rasul pecahkan batu tadi dengan alat itu, saya melihat ada bola api yang mengarah ke Persia, jatuh di Persia. Kemudian ada juga yang mengarah ke Romawi dan jatuh. Apa kata Nabi? Tadi Jibril sudah bilang kan? Jibril sudah bilang ketika mau perang Ahzab di situ itu, Jibril sudah bilang bahwa perang Ahzab ini menjadi tanda isyarat Islam akan menguasai dua Romawi. Ya, dan benar. Pada masa siapa Persia di bawah kekuasaan Islam? Umar bin Khattab. Itu sekarang Umar bin Khattab. Walaupun nanti diteruskan oleh Ad-Dakhil ya. Atau siapa? Al-Fatih. Al-Fatih. Al-Fatih ya. Jadi yang kita tahu sekarang Turki itu Pak, ada Hagia Sophia ya. Itu kan dulunya Romawi di situ. Baik. Itu tentang yakin. Ya. Jadi bab yakin dan tawakal ini, penulis kitab ini Imam Nawawi mengutip surat Al-Ahzab ayat 22 karena orang beriman yakin betul dengan janji Allah dan Allah tidak akan besar tadi 15.000 itu, mereka justru malah tawakal, berserah diri kepada Allah, itu pengertian dari tawakal, tetapi sebelumnya ada ikhtiar. Dan sampai-sampai menguasai dua kekuatan besar tadi, itu diikhtiarkan, diperjuangkan, nggak bisa diam, nggak bisa menunggu kemenangan itu datang, enggak. Ini yang disebut dengan tawakal. Nah, umat Islam terkadang salah mengartikan tawakal. Tawakalnya disebut dengan tawakal buta. Dia belum melakukan sesuatu, tapi sudah saya tawakal kepada Allah. Kayak tadi tuh, kayak contoh tadi, ada tamu Nabi, dia belum ikat otaknya, lalu dia sudah bilang, saya tawakal kepada Allah. Gitu. Sudah mau isya ya? Jam 7. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita bicara kodok-kodar kan, gitu. Ya, bicara kodok-kodar, ketentuan Allah terhadap makhluknya. Ya. Nah, sebagai realisasi orang beriman kepada kodok-kodar yang benar, itu ada urutannya. Ada
ditanya, kenapa kau bercerai? Apa? Takdir. Saya bertawakal kepada Allah, ini takdir. Padahal mereka belum berikhtiar bagaimana mempertahankan rumah tangga itu gitu. Belum ada ikhtiarnya. Langsung cerai gitu. Padahal nggak gitu, Pak. Ada proses dulu gitu. Ya. Jangan langsung pisah, cerai, tidak. Ya kan tahapannya kan gitu. Kalau suami istri ada masalah, lalu masalahnya sampai memuncak gitu ya, masing-masing punya ego gitu, nggak ketemu, nggak langsung ke pengadilan, enggak. Kalaupun langsung ke pengadilan, biasanya pengadilan melakukan mediasi. Bapak tahu sudah pernah menyaksikan proses perceraian di pengadilan agama itu? Saya kebetulan S1 saya pengadilan agama. Jurusannya pengadilan agama. Kalau ada pasangan suami istri bercerai, Pak, mau bercerai ketika di proses sidang, itu ada dua kursi, rapat, Pak. Dirapetin kursinya itu. Ya. Jadi suami istri yang mau bercerai disuruh duduk di situ berdekatan. Itu salah satu ikhtiar dari pengadilan agama. Kenapa lama gitu ya, pisah gitu, lalu mereka memutuskan berpisah pengadilan, maka dengan di satu itu ada kedekatan, ya, ada getaran-getaran gitu. Kemudian yang kedua ada mediasi. Jadi nggak langsung diproses kenapa bercerai, enggak, ada mediasi dulu. Gitu loh. Oke. Walaupun sebelum sampai lari ke pengadilan gitu, itu ada usaha dua belah pihak. Suami ketika salah paham dengan istrinya memang sudah sangat meruncing gitu ya, itu nggak langsung pisah rumah, enggak. Pisah kamar dulu. Bahkan bukan pisah kamar dulu, pisah ranjang dulu. Masih satu kamar, tapi mereka tidak satu ranjang. Satu kamar tapi tidak satu ranjang, gimana Pak? Ya istrinya di tempat tidur, suaminya di kolong tempat tidur misalnya. Iya. Atau kalau kamarnya agak besar gitu kan, ada double bed misalnya gitu ya, istrinya di atas, suaminya pakai bed di bawah. Gitu. Akhirnya kan suaminya, istrinya ngelihat, ya, ini kan Pak, ikhtiar gitu. Istrinya ngelihat suaminya selama ini mereka satu tempat tidur berdua, kemudian terpisah ngelihat suaminya. Dari situ harapan ada semacam ya ya, isi tergerak gitu loh ya. Pak gitu kan, Pak, Mama nggak tega lihat Papa tidur di situ, gitu misalnya. Atau Papa yang ke atas deh, Mama yang di situ. Kalau nggak bisa kamar, satu rumah masih, satu rumah. Ini loh, ini ikhtiar. Kalau sudah ditempuh semua itu, baru tawakal gitu loh. Ini kadang-kadang itu tadi, yang dengan mudah mengatakan, takdir saya tawakal bersanding kepada Allah. Padahal proses ikhtiarnya belum maksimal. Bisa kamar dulu. Kalau pisah kamar, sudah pisah kamar 1 minggu, belum juga rukun baik, bahkan makin tajam. Pisah rumah. Gimana pisah rumahnya? Istri biarkan di rumah itu, suami yang keluar rumah. Kemana keluar rumahnya? Bukan ke istri muda, bukan. Kontrak dulu lah, atau tinggal di mertua dulu, atau tinggal di orang tua dulu, atau tinggal di teman dulu gitu. Sambil usaha untuk menyatukan
dilakukan oleh siapa? Oleh orang tua mereka masing-masing gitu. Jadi orang tua kalau ada kasus anak suami istri lalu orang tua menjadi mendorong supaya keduanya bercerai gitu, itu sama kata Nabi, sama saja orang tua menceburkan dirinya ke neraka. Gitu. Ya. Apalagi kita tahu menantu kita, anak menantu kita itu, anak kita dan menantu kita itu orang baik-baik. Ya. Beda dengan kasus Umar bin Khattab, Pak. Kalau Umar bin Khattab pernah memerintahkan anaknya Abdullah bin Umar untuk menceraikan istrinya kan. Umar meminta anaknya menceraikan istrinya. Tapi Umar, anaknya nggak mau kan? Gitu. Kok Umar bisa menyuruh itu? Beda. Karena Umar melihat ada anak menantunya itu dinilai kurang baik. Gitu. Baik Bapak Ibu, jadi kita baru satu ayat aja, sudah waktu Isya. Intinya adalah yakin terhadap apa yang Allah janjikan. Keyakinan ini menjadi sudah kita usahakan. Ya, apa uangkan hasilnya akan seperti apa, kita tawakal. Kalau orang yang bertawakal ikhtiar, kalau hasilnya nanti sesuai yang dia harapkan, dia bersyukur. Alhamdulillah. Tidak sesuai dengan yang dia harapkan, dia tidak akan putus asa. Dia tidak akan menyalahkan siapa-siapa, dia introspeksi. Gitu. Ya demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita sudahi dengan baca doa putar majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasu minallah wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.